Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Kami dari kelompok 5 filsafat hukum yang beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri, Umar Hafirus Khotib, Nur Afifah Rizkyani, Abbas, Hafiz Al-Khairi, dan Muhammad Kamal akan menyampaikan materi tentang aliran filsafat hukum, mazhab utilitarianisme, dan mazhab sejarah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang definisi dari kedua mazhab tersebut, kemudian kapan waktu munculnya, kemudian tokoh-tokoh pelopor daripada mazhab-mazhab tersebut, serta pemikirannya. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yakni mazhab utilitarianisme. Secara bahasa, mazhab ini diambil dari bahasa Latin, yakni utilitas, yang berarti manfaat atau kegunaan. Secara istilahnya, utilitarianisme ini adalah paham yang menganut bahwasanya baik atau tidaknya sesuatu itu diukur sejauh mana sesuatu itu memberikan kemanfaatan. Nah, mazhab ini muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh 3 orang filosof modern, yakni Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf Banjering. Jika kita tarik kepada ranah filsafat hukum, penganut aliran ini menganggap bahwasanya hukum itu dianggap baik jika ia bisa memberikan manfaat kepada setiap individu. Sebaliknya, jika hukum itu mendatangkan kerugian, maka hukum itu tidaklah baik. Penganut mazhab ini membebaskan setiap warga negara untuk bertindak sebebas-bebasnya, asalkan hal itu membuat dia bahagia. Namun, kebebasan tersebut dibatasi. Bagaimana cara membatasinya? Kebebasan seseorang itu dibatasi atas kebahagiaan orang lain. Jadi seseorang boleh melakukan apa saja asalkan dia bahagia, tetapi dia tetap dibatasi oleh kebahagiaan orang lain. Jadi istilah gampangnya, Anda senang, saya senang. Tidak ada yang saling dirugikan. Kalau misalkan salah satu individu melakukan perbuatan yang dia sukai, kemudian perbuatan tersebut mengganggu kesenangan orang lain, maka itu dapat dikenakan sanksi hukum, karena dia telah melanggar ataupun merenggut kebahagiaan orang lain dengan perbuatan yang dilakukannya. Nah, pembatasan kebebasan individu ini ditujukan agar tidak terjadinya homo homini lupus, yakni kondisi di mana manusia yang satu itu menjadi serigala bagi manusia yang lainnya, alias di mana orang-orang akan saling membabi buta untuk mencapai kebahagiaannya sendiri tanpa memperdulikan kebahagiaan orang lain. Maka akan timbul kekacauan dalam bermasyarakat. Mazhab utilitarianisme ini bisa dikategorikan ke dalam positivisme hukum, karena menurut mazhab utilitarianisme ini, kebahagiaan masyarakat adalah menjadi tanggungan pemerintah, yang mana dalam hal ini hukum harus menjamin kebahagiaan setiap individunya. Nah, dari kebahagiaan individu yang tercipta, maka lama-kelamaan kebahagiaan individu ini menjadi kebahagiaan masyarakat. Setelah ini kita akan membahas pemikiran dari tokoh-tokoh penganut mazhab utilitarianisme ini, yang diantaranya adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurafi Fariskiani. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pemikiran Jeremy Bentham dalam mazhab utilitarianisme. Nah, Jeremy Bentham ini dilahirkan di London pada tahun 1748 sampai 1832. Nah, dalam pemikirannya, Jeremy Bentham ini berpendapat bahwa alam telah menempatkan manusia ke dalam dua hal. Yang pertama itu adalah kesusahan, dan yang kedua adalah kebaikan. Nah, dalam konteks ini tidak ada ruang untuk mendikotomikan kedua variabel Bentham tersebut, yang dimana baginya kebaikan itu adalah kebahagiaan dan kejahatan itu adalah kesusahan. Jadi ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan serta dengan kebahagiaan dan kesusahan. Lalu tugas hukum di sini itu untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Nah, pandangan Bentham ini sebenarnya beranjak dari perhatian yang besar terhadap individu, yang dimana ia menginginkan agar hukum itu pertama-tama memberikan kejaminan kebahagiaan kepada individu. Jadi jaminan kebahagiaannya itu bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan, tapi dari individu dulu. Nah, walaupun demikian, Bentham ini tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat itu juga harus diperhatikan. Nah, agar tidak terjadi bentrokan kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan, maka perlu dibatasi. Jadi perlu pembatasan dalam mengejar kebahagiaan itu agar tidak berbentrokan antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain, agar tidak terjadi juga yang namanya homo homini lupus, yaitu manusia itu dapat menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Jangan sampai terjadi seperti itu, maka perlu pembatasan dalam mengejar kebahagiaan. Nah, kemudian pemikiran Jeremy Bentham ini mengatakan bahwa pemidanaan adalah secara spesifik membatasi kejahatan. Jadi pemidanaan itu membatasi kejahatan. Nah, ukuran kejahatan, setiap kejahatan itu adalah dengan tujuan yang pertama itu tercegahnya sebuah kejahatan, dan yang kedua mengobati agar masyarakat menjadi bahagia. Jadi tidak boleh sebuah pemidanaan melebihi perbuatan yang dilakukan dalam suatu perbuatan kejahatan. Nah, jadi hukum di sini bukan bertujuan untuk membalas dendam atau memberikan hukuman, tapi hukum di sini itu tujuannya untuk mencegah dan juga mengobati. Nah, ajaran Bentham ini bersifat individualis, namun dalam sisi lain ia tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, memperhatikan jaminan kebahagiaan masyarakat, agar individu yang satu sama yang lain itu tidak bertabrakan, maka perlu pembatasan tadi. Nah, menurut Bentham, tiap-tiap individu harus punya sikap simpatik terhadap individu yang lainnya. Jadi agar tercipta, agar terwujud gitu kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat. Nah, jadi Bentham di sini menyebutkan bahwa the aim of the law is the greatest happiness for the greatest number. Nah, terkait dengan pemikiran Bentham tadi ada dua kekurangan. Yang pertama itu adalah rasionalisme Bentham yang abstrak dan doktriner, mencegah melihat individu sebagai keseluruhan yang kompleks. Lalu yang kedua adalah kelemahan dalam menjelaskan konsepsinya terkait dengan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Jadi kurang adanya penjelasan terkait dengan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat. Nah, mungkin seperti itu penjelasan terkait dengan pemikiran Jeremy Bentham dalam mazhab utilitarianisme, dan pembahasan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, tokoh yang selanjutnya adalah John Stuart Mill. Nah, John Stuart Mill ini lahir di Belanda pada tanggal 8 Mei 1874. Nah, pemikiran Mill ini banyak dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis yang pada awalnya itu dikembangkan oleh ayahnya sendiri, yaitu James Mill. Nah, ia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Nah, jadi yang ingin dicapai oleh manusia itu bukan benda atau sesuatu yang lain, melainkan kebahagiaan. Nah, di sini Mill menolak pandangan Bentham yang berasumsi bahwa antara kepentingan individu dengan kepentingan umum itu tidak ada pertentangan. Nah, Mill juga menolak nih cara pandang Immanuel Kant yang mengajarkan bahwa agar individu itu harus bersimpati kepada kepentingan umum. Nah,
Karena gini, kenapa Mill menolak pandangan tersebut? Karena menurut Mill, hal itu tidak dapat dimengerti kenapa individu itu harus mengekang usahanya untuk kebahagiaan demi kepentingan anggota lain dari masyarakat gitu. Kenapa? Nah, dalam menjawab semua itu, kemudian Mill menganalisis hubungan antara kegunaan dan keadilan. Jadi dalam hal ini Mill itu banyak berbicara tentang keadilan, ya, menekankan pembicaranya kepada keadilan gitu. Nah, pada hakikatnya perasaan individu akan keadilan itu akan membuat individu itu menyesal. Nah, dan ingin membalas dendam kepada tiap-tiap yang tidak menyenangkan, sehingga namanya perbuatan yang tidak baik itu akan merugikan orang baik gitu. Jadi rasa sesal dan keinginan demikian dapat diperbaiki dengan perasaan sosialnya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa Stuart Mill dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan kacamata psikologi. Nah, mungkin sekian penjelasan terkait dengan John Stuart Mill. Cukup sekian juga materi dari kelompok 5. Sekian, terima kasih. Berlanjut ke materi selanjutnya, yakni mazhab sejarah. Mazhab ini muncul pada awal abad ke-19 yang dipelopori oleh Ponsapigny. Pada prinsipnya, mazhab sejarah ini berpendapat bahwasanya hukum itu tidak perlu dikodifikasi. Ia akan muncul dengan sendirinya seiring berjalannya perkembangan pada masyarakat itu sendiri. Ada 3 faktor yang memicu munculnya mazhab sejarah ini. Yang pertama adalah rasionalisme pada abad ke-18 yang berdasarkan hukum alam, yang mengandalkan pemikiran deduktif tanpa melihat fakta sejarah, kehususan dan kondisi nasional. Kemudian ada semangat revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya. Kosmopolitan yakni penganut ideologi yang menyatakan bahwa seluruh penduduk dunia itu mempunyai moralitas yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan dalam moralitas itu sendiri. Kemudian yang ketiga, adanya pendapat yang melarang bahwasanya hakim itu tidak boleh menafsirkan hukum, karena pada saat itu undang-undang dianggap sebagai pemecah dari segala permasalahan hukum tanpa perlunya penafsiran dari hakim itu sendiri. Kode sipil ataupun undang-undang sipil dianggap sebagai wewenang legislatif dan harus dianggap sebagai sesuatu yang mesti dijaga dan dianggap suci, karena undang-undang sipil ini berasal dari alasan-alasan yang murni. Kemudian faktor lain yang memicu munculnya mazhab sejarah ini adalah adanya masalah kodifikasi umum setelah masa Napoleon Bonaparte yang diusulkan oleh salah seorang guru besar di Universitas Heidelberg, Jerman pada tahun 1814 dalam tulisannya yang berjudul tentang keharusan suatu hukum perdata bagi Jerman. Dalam tulisannya ini ia menyatakan keberatannya kepada aliran sejarah yang menganggap bahwasanya hukum itu berasal atau bersumber dari sejarah. Karena menurut Thibaut, hukum yang muncul dari sejarah itu sulit untuk diselidiki, sedangkan sumber hukumnya itu terus bertambah seiring berjalannya dengan waktu. Nah, maka dia berpendapat bahwasanya harus ada kepastian yang jelas terhadap penyusunan undang-undang di dalam kitab agar rapi. Dia menilai bahwasanya hukum yang menyesuaikan keadaan dan adat setempat dinilai tidak dapat mengimbangi keuntungan yang diperoleh darinya. Ya karena itu tadi, jika hukum menyesuaikan adat dan keadaan setempat itu, ada yang menganggap ini baik, ada yang menganggap itu tidak baik. Jadi
ya tidak sama rata. Mazhab sejarah itu menentang pemikiran nasionalisme yang mengajarkan universalisme dalam berpikirnya. Mazhab sejarah juga muncul seiring dengan gerakan nasionalisme yang terjadi di benua Eropa. Ya. Menganut mazhab sejarah ini memfokuskan perhatiannya kepada bangsa, tepatnya jiwa dan bangsa. Jiwa bangsa ini menganut berbagai macam hal yang berkaitan dengan bangsa, seperti ya adat, seperti adat istiadat, kebiasaan daerah-daerah setempat, kemudian semangat kebangsaan yang berbeda-beda seiring berjalannya waktu. Nah, jiwa bangsa inilah yang membedakan hukum di setiap daerah dengan daerah yang lainnya, ataupun setiap bangsa dengan setiap bangsa yang lainnya, sehingga hukum tidak bisa disamaratakan dengan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas pemikiran dari tokoh-tokoh penganut aliran mazhab sejarah ini. Yang pertama itu adalah Von Savigny. Yang kedua itu adalah muridnya, yakni Cornelis van Vollenhoven, yang kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisal Khairi. Saya dari kelas PMHB. Di sini saya bakal membahas tentang mazhab hukum sejarah, yang mana mazhab hukum sejarah itu dimulai pada abad 19. Salah satu pelopornya yaitu adalah F. von Savigny. Nah, menurut F. von Savigny, hukum itu bersifat supra-individual, tidak bersifat individu. Dan hukum itu bersifat kepada golongan-golongan atau bersifat kepada masyarakat, tidak bersifat perorangan. Nah, hukum itu mengatur kepada kehidupan bersama. Nah, dalam proses pembuatan hukum itu harus mengikuti sejarah. Karena kenapa? Karena hukum itu harus melihat apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Nah, dan hukum itu berangkat dari spirit of people atau polges, atau semangat dari masyarakat itu sendiri, atau dari jiwa bangsa itu sendiri. Karena dalam proses pembuatan hukum itu memerlukan waktu yang panjang, tidak semata-mata hukum itu langsung dijadikan landasan. Nah, dalam proses pembuatan hukum itu ada namanya registrasi dan kodifikasi. Tapi yang tahap pertama itu adalah registrasi, yang mana sebagai legislator itu harus memahami dan harus menjalani dan harus mengamalkan, dan legislator harus memahami bagaimana hukum itu sejalan dengan jiwa bangsa itu sendiri. Bisa kita bayangkan bahwa apabila sang legislator itu membuat hukum tidak sejalan dengan jiwa bangsa itu sendiri, nah, nanti yang ada timbulnya keresahan di masyarakat apabila tidak sesuai dengan hukum itu, tidak sesuai dengan jiwa bangsa. Nah, menurut Von Savigny, hukum positif itu ada karena beliau dalam bukunya Filsafat Hukum Lintas Sejarah mengatakan bahwa hukum positif itu ada. Dia mengacu pada hukum positif Jerman, yang mana hukum positif Jerman itu dulu real murni, dia mengambil dari hukum Romawi kuno. Tapi setelah dikodifikasi, hukum positif Jerman itu hanya mengambil setengah dari hukum Romawi kuno. Nah, hukum positif itu ada, dan sebelum dikodifikasi itu harus ada registrasi dulu. Nah, dikodifikasinya hukum menurut Von Savigny itu merujuk kepada jiwa bangsa itu sendiri. Nah, tapi dalam proses kodifikasi itu memerlukan waktu yang lama. Itulah yang menyebabkan Von Savigny bilang bahwa kodifikasi hukum itu justru memperlambat perkembangan dari jiwa bangsa. Karena kenapa? Karena jiwa bangsa atau perkembangan di masyarakat itu terus berkembang.
semangat-semangat di masyarakat itu terus berkembang, tidak mengacu kepada satu titik itu kepada suatu titik, tapi terus berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman-zamannya, tidak bisa memacu hanya pada salah satu zaman. Nah, itulah kenapa proses kodifikasi itu menurut Evan Sapigny sangat memperlambat proses perkembangan dari jiwa bangsa itu sendiri atau dari masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya, bakal dilanjutkan oleh pemateri lainnya. Hukum Romawi kuno, tapi setelah dikodifikasi, hukum positif Jerman itu hanya mengambil setengah dari hukum Romawi kuno. Nah, hukum positif itu ada, dan sebelum dikodifikasi itu harus ada registrasi dulu. Nah, dikodifikasinya hukum menurut Mas Sapigny itu merujuk kepada jiwa bangsa itu sendiri. Nah, tapi dalam proses kodifikasi itu memerlukan waktu yang lama. Itulah yang menyebabkan Mas Sapigny bilang bahwa kodifikasi hukum itu justru memperlambat perkembangan dari jiwa bangsa. Karena kenapa? Karena jiwa bangsa atau perkembangan di masyarakat itu terus berkembang. Semangat-semangat di masyarakat itu terus berkembang, tidak mengacu kepada satu titik itu kepada suatu titik, tapi terus berkembang dan terus beradaptasi dengan zaman-zamannya, tidak bisa memacu hanya pada salah satu zaman. Nah, itulah kenapa proses kodifikasi itu menurut Evan Sapigny sangat memperlambat proses perkembangan dari jiwa bangsa itu sendiri atau dari masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya, bakal dilanjutkan oleh pemateri lainnya. Baik, nama saya Muhammad Kamal. Saya ingin mencoba membedah pemikiran dari Van Vollenhoven. Nama lengkap Van Vollenhoven ialah Cornelis Van Vollenhoven, lahir pada tahun 1874 dan meninggal di tahun 1933 atau bertepatan dengan zaman Dewi Sartika. Kemudian nama Van Vollenhoven diabadikan di dalam institut di Universitas Leiden. Nama institut tersebut ialah Institut Van Vollenhoven. Di sana mendidik para calon pakar hukum dan tidak sedikit pakar hukum dari Indonesia yang mengembangkan ilmu di institut tersebut. Jadi di sini Van Vollenhoven ini mengembangkan hukum adat menjadi sebuah kodifikasi hukum. Berbeda dengan Snokhor Grunye yang melakukan penelitian lama dan menetap dua istrinya berasal dari Pasundan. Jadi Van Vollenhoven hanya berkunjung 2 kali ke Hindia Belanda. Van Vollenhoven lebih sering bekerja di perpustakaannya di daerah Leiden, kemudian menganalisa dan mencari informasi yang dikumpulkan oleh para asisten. Di antara asistennya ialah Supomo. Supomo di sini ialah orang pertama yang menjadi menteri kehakiman setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi menurut Profesor John Michael, dia mendeskripsikan Van Vollenhoven sebagai a dreamer. Kenapa Van Vollenhoven sebagai dreamer? Karena ia punya niat baik untuk mensejahterakan rakyat jajahan dengan cara mengusulkan hukum yang terpisah dengan hukum yang diberlakukan bagi orang Belanda. Dan itulah yang disebut hukum adat. Kemudian pendapat saya mengatakan bahwa hukum adat yang diciptakan dari Van Vollenhoven adalah sebuah rekayasa politik untuk mencegah meluasnya Islam politik di Nusantara. Strateginya bisa disebut sebagai identity politics from above, sebuah politik identitas dari atas. Sebagai politik identitas dalam New Interpretation adalah taktik untuk mengalihkan perhatian dari politik kelas yang sangat ditakuti oleh penguasa dimanapun. Jadi hukum adat di sini menghempang pesatnya perkembangan dan pengaruh Islam politik pada masa tersebut. Perkembangan dan pengaruh Islam politik pada masa tersebut. Ya. Kemudian cukup sekian pembahasan dari pengertian mazhab utilitarianisme.
dan selanjutnya mengarah kepada pembahasan sejarah mazhab